yaitu Bapak Azhar Elhami, SC, MSI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mbak Esti. Ya, mungkin Bapak Azhar Elhami, SC, MSI, Bapak Azhar Elhami, SC, MSI Psikolog, yang akan memberikan pemaparan materi mengenai karakteristik Gen Z dan situasi pandemik. Kepada Bapak Azhar, sudah bergabung Pak Azhar? Sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Azhar untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Azhar. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Dan pagi ini kebetulan saya diassign untuk kasih materi terkait dengan karakteristik generasi Z, gitu ya. Bentar nih saya lagi mau ini dulu. Ya, baik. Kenapa karakteristik generasi Z ya? Memang kalau kita ketahui bahwa zaman sekarang, mahasiswa sekarang itu masuknya adalah generasi Z yang punya karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk tentang karakteristik generasi Z, mungkin kita perlu ketahui tentang mahasiswa sekarang itu secara umum, secara teori, dari teori terutama untuk teori rentang hidup, begitu ya, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Nah ini kalau kita lihat usianya itu sekitar 17 sampai 25 tahun, ini ada punya karakteristik bahwa kalau yang pertama terkait dengan fisik gitu ya. Kalau kondisi fisiknya boleh dibilang ini lagi imut-imutnya, lagi ganteng-gantengnya, lagi cakep-cakepnya gitu ya. Dimana kalau usia segini adalah puncak dari tampilan fisiknya mereka begitu. Lewat dari situ kalau tidak dijaga ya seperti biasa lah, mungkin seperti kita-kita ini begitu ya. Kemudian terkait dengan gaya hidupnya, banyak yang tidak sehat, kebayanya adalah ya mie instan, fast food, terus juga kemudian yang manis-manis dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi gaya hidup pada usia 17 sampai 25 tahun. Dan pada saat usia ini juga di mana perkembangan seksualitasnya lagi di puncak-puncaknya atau sedang tinggi-tingginya. Kemudian secara berpikir gitu, kemampuan kognitifnya sendiri ini mulai sudah mampu untuk berpikir abstrak, dalam arti dia tidak harus liatin barangnya gitu ya, tapi dia bisa berpikir membayangkan begitu. Kemudian logisnya sudah mulai berkembang dan biasanya idealis, dalam arti dia punya pemikiran-pemikiran atau standar-standar sendiri yang menurut mereka itu adalah idealisme mereka. Terus juga untuk secara kognitif, ini juga terkait dengan kreativitasnya, ini sangat kreatif, biasanya umur 17 sampai 25 tahun. Mungkin karena dia mendapat stimulasi yang sangat banyak sekali, dan jadi dia pengen punya banyak keinginan, mungkin gitu ya, dan akhirnya berpikir bagaimana caranya untuk mencapainya. Sehingga perkembangan kreativitasnya boleh katakan cukup tinggi. Dan kemudian sudah mulai mencari tujuan masa depan, mau jadi apa saya ya, ketika umur 17 sampai 25 tahun tersebut. Sudah mulai berpikir, saya kerja di mana begitu ya. Saya nanti berprofesi sebagai apa begitu ya. Nah, sementara dari sisi sosio emosi ini kondisinya memang instability, dalam arti masih masih dalam masa transisi antara remaja dan juga dewasa awal, di mana di situ banyak sekali mungkin tuntutan-tuntutan yang muncul begitu ya, baik mungkin dari keluarga, dari pertemanan dan sebagainya, di mana pengelolaan emosinya juga masih belum stabil, sehingga instability-nya, mood yang sering up and down begitu, kadang males karena mood-nya, terus kadang marah-marah begitu. Nah, itu instability itu yang menjadi karakteristik usia-usia 17 sampai 25 tahun. Kemudian mereka biasanya ada self focus, dalam arti bahwa cara pikir, cara pandang itu senternya berasal dari dia gitu. Jadi fokusnya pada diri dia, belum mengembangkan pemikiran dari sudut pandang orang lain. Jadi semua pemikiran dari diri dia. Kemudian ada kondisi di mana mereka merasa feeling in between, dalam arti bahwa dia ingin menampilkan sebagai dewasa karena masih masa transisi begitu ya, tapi sebenarnya dia masih remaja secara emosional begitu. Mandiri tapi dia masih bergantung sama orang tua begitu. Nah, kondisi feeling in between ini yang tentunya bisa jadi menjadi sesuatu yang tadi boleh katakan menjadi situasi yang tidak nyaman, situasi yang ambigu begitu ya. Seperti tadi juga kondisi-kondisi ini apakah menjadi bagian gitu ya. Ini menjadi bagian dari karakteristik usia 17 sampai 25 tahun secara teori dari rentang hidup begitu ya. Nah, ini secara teori. Jadi mungkin ini bisa menjadi
menjadi dasar bagi kita juga untuk bisa memahami mahasiswa zaman sekarang begitu ya. Oh berarti pantas dia begini, pantas dia nggak terlalu pede ya. Soalnya kebayangnya umur-umur segini dong, harusnya umur-umur yang dimana dia sudah menampilkan kondisi fisik yang sangat luar biasa, mungkin bisa mulai menarik, dia menarik perhatian dan sebagainya. Tapi kok belum ada begitu, atau mungkin dia merasa bahwa tampilan fisiknya nggak baik. Nah itu bisa menjadi sumber-sumber permasalahan yang muncul pada anak usia 17 sampai 25 tahun tersebut. Oke, itu dari sisi teori rentang hidup. Baik, nah kita akan lihat kepada generasi Z-nya sendiri. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu bagaimana ya ini yang dimaksud dengan generasi. Nah, kalau generasi itu adalah sekelompok orang yang hidup dalam satu kohort dan dalam satu periode waktu gitu ya, yang berbagi pengalaman yang sama begitu ya, dan hidup pada zaman yang sama begitu, dan itu akhirnya mempengaruhi kehidupan diri dia. Nah, kebayangnya kalau kita yang Gen X, apa pengalaman yang sama? Mungkin pengalaman yang sama kita adalah Pak Harto mungkin gitu ya. Iya nggak? Betul nggak? Zaman kita Pak Harto, atau juga mungkin musik-musik band tahun 80-an begitu ya, atau juga mungkin artis-artis 80-an. Jadi hal-hal tersebut yang influence bagaimana perkembangan diri kita, sehingga itu memberi dampak dan akhirnya membuat bagaimana kita berkembang ke depannya, dan juga perilaku-perilaku yang mempengaruhi perilaku kita dalam berinteraksi gitu. Atau juga mungkin dalam berperilaku seperti biasanya. Nah ini kalau mau dibatasi mungkin begini ya. Dalam hal usia pembagian generasinya itu ada 4. Ada zaman baby boomer, yaitu yang kelahiran tahun 1945 sampai 1965. Terus ada generasi X yang kelahiran 1965 sampai 1980. Kemudian generasi Y itu 1980 sampai 1995, dan mahasiswa kita sekarang yaitu generasi Z yang lahirnya tahun 1995 sampai 2010. Nah, mungkin kita bisa sedikit melihat bahwa kita di generasi yang mana ya, apakah baby boomers, generasi X, atau generasi Y, atau generasi Z. Oke, baik. Nah, dari kenapa ini bisa muncul begitu? Nah, kita harus lihat dari pengalaman serupa yang bermakna antar generasi yang tentunya akan berpengaruh pada kehidupannya. Kita mulai mungkin dari baby boomers begitu ya. Kalau baby boomers, yang kita lihat bahwa dulu TV itu satu begitu ya. Kebayangnya kalau saya lihat film-film, memang TV-nya itu adalah TV, saya ingatlah di box warna coklat begitu, dalamnya ada TV warnanya hitam putih gitu. Alhamdulillah hitam putih, alhamdulillah berwarna gitu ya. Zaman dulu itu mungkin satu TV. Dulu untuk dengerin musik pakainya vinyl records gitu ya. Kebayang gitu ya. Telepon juga mungkin telepon masih telepon biasa, telepon rumah. Dan ini memang penelitian di Amerika, mereka berpengaruh itu adalah John F. Kennedy, kemudian dulu ada Neil Armstrong, betul ya, yang landing di bulan. Terus kalau konser musik itu ada Woodstock. Nah, dari kondisi-kondisi baby boomers yang tadi kalau misalnya kelahiran 1945 sampai 1965 itu adalah terkait dengan bagaimana tentang perjuangan begitu ya. Jadi nilai-nilai idealismenya itu yang sangat berkembang. Dan juga dalam bekerja itu menjadi pekerjaan adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi bekerja secara formal itu menjadi sangat penting. Karena situasinya dulu adalah yaitu tadi situasi perang, siapa sih membuka pekerjaan begitu. Jadi jaminan untuk bisa hidup itu adalah dengan bekerja. Mungkin itu adalah dampak yang terjadi pada baby boomers. Sementara Gen X itu one screen untuk terkait dengan TV begitu ya, masih one screen sama. One screen dalam arti kalau kita lihat hanya TV aja, atau juga mungkin hanya laptop aja, atau hanya handphone aja. Kemudian kalau dulu vinyl record, kita pengaruhi Gen X itu adalah tape player. Ya. Masih ingat kan pasti ada tape, terus juga mungkin namanya Walkman, itu salah satu Gen X. Kemudian dulu berkembangnya answering machine, dan kalau di Amerika dulu Ronald Reagan adalah satu yang sangat mempengaruhi. Kita ingat waktu 1980-an mungkin ya, ada pesawat Challenger yang meledak, itu jadi salah satu hal yang berpengaruh pada generasi terutama di Amerika. Kemudian Nirvana, band Nirvana, ini juga menjadi yang sangat menginfluence gitu. Dan cara pandang mereka itu cenderung skeptis mungkin ya, dalam arti bahwa kondisi-kondisinya memang tidak terlalu positif ya. Nirvana di mana vokalisnya bunuh diri, Challenger di mana itu ada meledak begitu. Jadi sesuatu yang akhirnya membuat sikap sangat skeptis gitu ya. Dan Gen X ini biasanya cenderungnya ada private life important. Jadi kehidupan privacy itu sangat penting bagi orang yang generasi X gitu ya.
Nah, gimana dengan generasi Y? Ini sudah mulai muncul 2 screen. Kebanyakan mereka lihat kalau nggak TV, laptop. Jadi belajar itu sambil nonton TV gitu ya, sambil laptop. Kemudian dulu adalah MP3 gitu ya. Kemudian mulai muncul telepon genggam, dan kalau di Amerika dulu Bill Clinton gitu ya, yang sangat berimpact pada generasi Y. Kemudian tapi ada peristiwa 9/11 yang mempengaruhi kehidupan bangsa di Amerika generasi Y. Kemudian Eminem itu adalah influence musik penyanyi yang sangat berpengaruh. Kemudian tapi sikapnya lebih optimis gitu ya. Kebayang sih lebih optimis, yaitu karena tadi mungkin ya karena kondisinya tadi ya, dari mungkin dia membandingkan di mana dulu skeptis, mungkin sekarang mungkin udah muncul hal-hal yang sifatnya lebih positif, mungkin akhirnya munculnya optimis, dan akhirnya work life blending. Jadi kehidupan pekerjaan antara rumah dan pekerjaan yang ngeblend, begitu, yang ngeblend dalam arti bahwa ya bisa menjadi sesuatu yang menyatu begitu ya. Nah, berbeda dengan Gen Z. Kalau Gen Z itu lihatnya nggak hanya 2 screen, tapi beberapa screen. Kadang-kadang dia lihat handphone, dia lihat tablet, dia lihat laptop, begitu ya. Jadi perpindahan atensinya itu bisa sangat cepat, gitu ya. Kemudian mereka udah tidak pakai musik itu tidak pakai MP3, tapi pakai cloud. Kita kebayang Spotify, begitu ya. Itu sama YouTube juga ada. Itu salah satunya adalah hal yang membuat generasi sekarang itu tidak perlu yang namanya alat-alat, gitu ya. Kebayangnya begitu ya. Sehingga mereka carinya memang, ya udah ngapain ribet, semua ada di cloud. Gitu. Kemudian munculnya smartphone, di mana semuanya ada di tangan. Jadi memang praktis sekali. Dan juga bagaimana dampak Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika ini membuat mereka lebih mungkin lebih sikap soal perbedaan warna kulit itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi terlalu kuat gitu di generasi Z. Kemudian kebayangnya adalah yang berpengaruh Taylor Swift, begitu penyanyinya, dan sikap mereka itu lebih realistis gitu, terhadap kondisi yang dia hadapi. Dan yang penting bagi mereka ada work-life separation. Kalau kerja di rumah, rumah, dia nggak ada pekerjaan. Kalau di kerja, tempat kerja, nggak ada soal rumah. Jadi work-life separation itu adalah prinsip yang dipegang oleh generasi Z. Nah, kalau di Indonesia, ini mungkin kalau saya bisa menambahkan gitu ya, kebayang baby boomers gitu. Apa yang terjadi di zaman baby boomers gitu ya. Kalau saya ingatnya ada 1945, 1965, tentunya ada terkait dengan kemerdekaan Indonesia, invasi Belanda kedua, Republik Indonesia Serikat, G30 SPKI, begitu ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi tahun 1945, 1965 yang terjadi di Indonesia. Kebayang memang soal patriotisme, begitu ya, idealismenya sangat kuat, terutama terkait dengan kebangsaan. Kemudian berpindah ke generasi X. Generasi X siapa sih yang sangat berpengaruh? Tentunya saya bilang adalah Orde Baru. Zaman Pak Harto. Apa yang terjadi pada beliau? Kita berani nggak untuk ngomong waktu dulu-dulu ketika sekolah? Semuanya nggak boleh gitu ya. Karena dia harus nurut terhadap figur otoritas. Jadi itu ada influence yang berpengaruh kepada generasi X. Nah, kemudian kalau generasi Y, ini ada masa reformasi. Saya kebayang masa reformasi itu ketika masa tekanan itu lepas begitu ya. Dan kemudian masa transisi kepemimpinan Indonesia dari tahun 98 sampai dengan 2004 begitu ya. Terus juga ada tsunami Aceh, kebayang gitu ya. Jadi kalau lihat di generasi Y, mungkin kegelisahannya itu banyak kalau saya bilang ya, kalau di Indonesia. Karena itu tadi, peristiwa-peristiwanya ada peristiwa-peristiwa yang memang sangat bergejolak begitu yang terjadi, dan adanya bencana yang cukup besar yang sehingga mungkin itu menginfluence kenyamanan generasi Y, sehingga mungkin bisa berdampak pada kondisi sekarang. Sementara Gen Z, zamannya ada Pak SBY mungkin kalau saya bilang. Jadi mungkin stabilitas di Indonesia mungkin udah sedikit terstruktur, begitu udah sedikit nyaman, sudah sedikit aman, begitu ya. Nah, ini adalah kalau di Indonesia sendiri saya melihatnya seperti ini. Ini memberikan dampak pada bagaimana dia berperilaku dan juga bagaimana dia ya tadi mau tanya tentang bagaimana sopan santun dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa perbedaan signifikan momen-momen inilah yang akhirnya membentuk semacam grup kolektivism behavior kali ya. Jadi perilaku kolektif dari kelompok di mana tergantung dari kohortnya masing-masing. Apakah baby boomers, generasi X, generasi Y, atau generasi Z. Nah, ini ada beberapa riset di Amerika tentang karakteristik Gen Z. Yang pertama adalah mereka tentu gape teknologi dalam arti bahwa mereka teknologi savvy. Mereka memang handphone, kemudian bagaimana dia mencari informasi di internet itu sangat cepat sekali.
dan dia tahu pakai ini, dan dia tahu aplikasi apa yang bisa digunakan. Apalagi sekarang gitu zaman YouTube dan sebagainya, berarti edit film itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi mereka, bahwa itu bisa menunjang bagaimana dia bisa eksis di dunia gitu. Kemudian yang kedua adalah mereka lebih pragmatis dan realistis. Yang ini mungkin agak bisa tricky gitu ya. Dalam arti bahwa kalau pragmatisnya ini ada dua sisi. Pragmatis memang hal yang mudah begitu saja yang bisa dilakukan, yang penting kerjaan beres. Tapi sisi lainnya, karena pragmatis inilah yang akhirnya membuat yang namanya rules, proses itu menjadi tidak begitu dilihat. Yang penting selesai. Mana gampangnya gitu ya. Dan realistis, memang realistis kondisinya begitu. Realistisnya begitu, maka dia ambil cara itu. Gitu. Dan itu menjadi satu hal yang mempengaruhi atau melihat bahwa kenapa akhirnya bisa berperilaku seperti sekarang begitu ya, karena memang pada dasarnya mereka adalah orang yang praktis dan realistis gitu. Kemudian mereka memang optimis tentang masa depan dirinya, dalam arti karena kepercayaan diri yang tinggi yang dibangun karena tadi Ibu Esti bilang karena sering dipuji, kemudian karena banyak yang reward positif yang didapat gitu, akhirnya membentuk sikap optimis yang tinggi tentang masa depan dia. Tapi dia tidak terlalu optimis tentang berbagai kejadian terjadi di luar kendalinya diri sendiri. Dan mari tadi, kalau misalnya akhirnya dapat nilai B, kenapa saya nilai B ya? Dan itu menjadi sesuatu yang buat dia, kenapa ya ini terjadi? Kenapa ya? Dan dia tidak bisa prediksi nanti ke depannya seperti apa. Nah itu, jadi mereka tuh orangnya adalah present. Jadi saat ini yang dilakukan. Itu yang perlu menjadi catatan bagi generasi Z. Kemudian berikutnya adalah mereka punya keinginan yang luar biasa, yaitu keinginan untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Mungkin karena influence-nya, kalau Anda nonton Hunger Games, begitu ya, ada Katniss Everdeen, nah itu ada satu tokoh di sana di mana ada seorang hero gitu. Apalagi dengan adanya film Avengers yang temanya memang heroik. Tentunya ini memberi dampak pada generasi Z terkait dengan mereka punya keinginan untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Ini hal yang cukup positif sebenarnya. Kemudian mereka percaya akan keragaman. Jadi buat mereka keragaman itu bukan sesuatu yang menjadi suatu masalah begitu ya. Kesetaraan, non-diskriminasi, gitu ya, termasuk same-sex marriage kalau di Amerika itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan pengentasan kemiskinan. Jadi ini balik lagi tadi ke dunia yang lebih baik ya, tentang pengentasan kemiskinan. Dan ini juga dalam arti bahwa ini juga karena dunia sifatnya global, borderless, jadi kalau saya bilang sih akhirnya bahwa prinsip ini yang cukup berkembang dan akhirnya bisa berdampak pada mahasiswa di Indonesia juga. Kemudian mereka fokus pada karir, dalam arti kalau ada beberapa penelitian terhadap generasi Y dibilang mereka malas dan sebagainya begitu. Kalau generasi Y juga mungkin awalnya dianggap demikian, tapi kenyataannya enggak. Mereka adalah orang yang siap bekerja keras, berpikir demi kepentingan dirinya tapinya ya, dan mengambil kesempatan baru. Jadi intinya fokus pada karirnya adalah untuk kepentingan dirinya, dan dia bisa habis-habisan untuk apa yang dia inginkan begitu. Nah, kalau terkait dengan belanja begitu, mereka pada dasarnya kalau di Amerika ada cenderung menabung daripada membelanjakan. Dia ingat mungkin apa yang terjadi pada peristiwa 9/11 dan juga resesi ekonomi dunia tahun 2008, di mana banyak pengangguran dan sebagainya. Akhirnya mereka berdampak pada mereka bahwa menabung atau saving itu menjadi hal yang cukup penting bagi mereka untuk tadi menunjang kelancaran kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, ini mungkin salah satunya, karena berasal dari orang tua yang berpandangan bahwa kesuksesan diri orang tua itu ketika anaknya bahagia, akhirnya boleh dikatakan belanja anak untuk generasi Z itu sangat luar biasa kalau di Amerika. Dalam arti tadi memanjakan, dan berarti yang penting anaknya bahagia, begitu menjadi sangat penting, dan akhirnya mereka menjadi high spender. Orang tua yang menjadi high spender, karena orang tua ingin anaknya yang generasi Z ini untuk bisa sukses, untuk bisa bahagia. Nah, kondisi ini juga mungkin akhirnya mereka terbiasa dengan sesuatu yang nyaman begitu ya. Semuanya serba ada, sudah disediakan sama orang tua begitu. Dan akhirnya mereka tidak mampu mengembangkan tadi soal kemandirian, bagaimana bisa mendapatkan uang dan sebagainya begitu, karena semuanya disediakan oleh orang tuanya. Nah, mereka sebenarnya tidak tertarik pada hal yang bersifat barang mewah begitu ya. Yang penting bagi mereka adalah personal style dan uangnya worth it nggak ya kalau saya beli barang ini, itu menjadi prioritas. Jadi kalau lihat mungkin anak zaman sekarang memang tidak pada merek, tapi lihat pada gaya saya seperti apa begitu ya. Saya pengen menampilkan gaya seperti apa, Spotify atau mungkin Japanese atau mungkin Korea dan sebagainya. Itu adalah hal yang berpengaruh pada diri mereka. Nah, ini adalah survei yang dilakukan juga di Amerika terkait dengan 5 hal yang menggambarkan diri mereka. Ternyata mereka adalah orang yang
Kebayang nggak? Happy, confident, excited, motivated, optimist. Jadi itu adalah hal yang sangat positif sebenarnya. Mereka harusnya bisa ya punya ini menjadi sebuah resource bagi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya begitu. Tapi di sisi ini tentunya ada hal lain yang tadi. Bagaimana keluarganya terlalu memberikan kenyamanan bagi dirinya yang akhirnya tadi berdampak bisa jadi pada hal yang namanya tadi dikeluhkan terkait dengan usaha untuk mencapai sesuatu yang boleh bilang cukup mudah menyerah begitu ya. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, karakteristik lainnya adalah terkait dengan media sosial atau juga internet. Mereka sangat peduli terhadap privacy di dunia maya. Jadi mereka itu sangat berhati-hati untuk posting gitu ya. Tapi takutnya ketika dia posting pemikiran gitu ya, atau gambar yang bikin dia malu dan ini akhirnya dilihat bisa sama pacarnya atau calon yang lagi PDKT begitu atau figur-figur signifikan. Apalagi kalau misalnya mau bekerja ada yang namanya media sosial review itu mungkin menjadi sesuatu yang cukup aware bagi mereka bahwa saya harus hati-hati. Makanya ketika dia ingin memposting, mereka lebih suka adalah media sosial yang sifatnya cepat. Kalau kita lihat anak zaman sekarang lebih senang masuk ke Insta Story, gitu. Karena itu dia hanya sekitar 30 detik dalam sehari sudah hilang. Jadi dia tidak perlu khawatir terkait dengan itu akan menetap selamanya, gitu. Yang penting dia udah share sesuatu pemikirannya dalam waktu satu hari itu akan hilang. Dan waktu span-nya itu hanya sekitar 30 detik dan cukup cepat. Jadi dalam arti bahwa mereka nggak pengen itu bisa tersave atau tersimpan di dunia maya. Kemudian ini juga mungkin harus perhatian gitu ya, kalau misal kita mau perwalian, akhirnya kayaknya kita lebih baik pakai Google Meet mungkin itu ya, daripada menulis pesan dan sebagainya gitu. Jadi mereka lebih suka video message daripada menulis pesan. Dalam arti bisa jadi dia bisa kirim gambar sambil ngobrol gitu ya, atau juga mungkin video call itu menjadi hal yang lebih disukai mereka untuk berkomunikasi. Kemudian, nah ini, kalau main gadget, boleh dikatakan mereka itu menghabiskan waktu sekitar 26 jam per minggu, di mana 15,4 jam itu dengan HP dan 10,6 jam dengan laptop, gitu ya. Jadi mereka memang waktunya habis dengan yang namanya gadget. Jadi boleh dikatakan nanti kalau misalnya kita perwalian dan sebagainya, memang kita harus memanfaatkan media-media tersebut. Nah, terkait dengan kalau misalnya tampilan untuk mendapatkan informasi, begitu ya, pada dasarnya mereka tuh nggak nonton TV gitu ya. Mereka dapatkannya itu tadi dari berbagai hal yang sifatnya informasi yang dari dunia maya. Sehingga kalau untuk televisi mereka jarang, tapi mereka akan dengan senang hati nonton streaming, layanan streaming, mau Netflix, Spotify, begitu ya, YouTube. Nah itu adalah hal yang menyenangkan atau hal yang lebih mereka pilih daripada nonton TV. Jadi nomor dari anak zaman sekarang itu memang jarang nonton TV. Jadi sumber informasinya ada di tadi semua layanan internet. Ya. Nah ini yang menjadi concern bagi kita juga adalah terkait dengan fokus perhatiannya itu benar-benar sangat singkat. Hanya 8 menit. Itu karena screen yang banyak tadi sehingga membuat fokus perhatian mereka itu hanya sangat singkat. Jadi bagi generasi Z, ketika misalnya kalau kita ngobrol, memang kita harus cepat to the point begitu ya, biar mereka tetap fokus. Dan kalau misalnya kita dosen mau kasih tugas juga sama, kita harus mencari sesuatu yang sangat menarik sehingga mereka akan fokus untuk memperhatikan gitu ya. Dan memang informasinya harus sangat straight to the point, jangan terlalu lama. Kemudian, nah tapi dalam hal ketika dia sudah merasa bahwa ini menarik nih bagi dia, dia akan sangat fokus untuk mengerjakannya. Dan untuk berita, makanya sekarang banyak video viral, inilah yang terjadinya begitu ya. Generasi Z itu lebih memilih video viral dan juga berbagi pemikiran atau konten di media sosial. Jadi kadang-kadang Twitter, gitu ya, Instagram, gambar-gambar video viral, tapi di televisi juga akhirnya mereka ada video viral, gitu ya. Maksudnya salah satu materi siaran itu salah satunya karena memang generasi Z itu lebih memilih video viral dibandingkan informasi berita. Kalau zaman dulunya dalam berita mungkin ya, atau dulu mungkin seputar Indonesia begitu ya, tapi mereka lebihnya adalah video viral. Nah, apa yang penting bagi mereka nih kalau misalnya bekerja, yaitu adalah uang. Ya, ini kalau yang putih itu ada generasi Z, yang abu-abu milenial, kemudian yang agak hitam itu Gen X, dan yang boomers itu yang warna hitam, gitu ya. Kemudian work-life balance itu ternyata memang ada di generasi Y. Nah, untuk membuat perubahan itu ada di generasi Z, bahwa 32% ingin melakukan perubahan, dia setara dengan para baby boomers, ya.
yang sudah pasti itu zamannya dia untuk mengaktualisasikan diri. Terkait dengan job security itu terkait sebenarnya ada di generasi Y ya. Jadi mungkin kalau sekarang kebayangnya sih memang kondisinya resesi dan sebagainya, generasi Y adalah yang mereka yang bekerja mungkin menjadi sesuatu yang cukup penting bagi dia. Mempunyai impact, sekali lagi sama tuh, mempunyai impact, make a difference, itu menjadi hal yang cukup penting bagi generasi Z. Nah, itu adalah beberapa hal yang penting ketika mereka akan masuk dalam bekerja. Jadi pekerjaan yang ideal menurut mereka. Sebagai gambaran saja ini ya. Kemudian ketika ditanya apa yang penting bagi dia terkait dengan human rights issues. Jadi makanya dalam arti bahwa kesetaraan dan sebagainya itu menjadi sangat penting bagi mereka. Gitu. Kemudian poverty issues, jadi terkait dengan kesejahteraan, gitu, kemiskinan, gitu. Rasial sama inequality ini cukup tinggi juga kalau di Amerika sendiri begitu ya. Apalagi dengan kemarin ada kejadian di mana ada orang kulit hitam ditembak, itu menjadi sesuatu yang sangat menggugah mereka untuk berontak gitu ya. Demikian juga dengan work right issues, memang paling tinggi ada pada baby boomers gitu ya. Nah, giving back to social itu menjadi cukup tinggi. Jadi makanya generasi Z ini banyak yang melakukan socialpreneur. Nanti akan kita lihat apa sih pekerjaan idamannya kalau di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, ini adalah hal yang ditanya apa yang penting bagi mereka. Nah, bagaimana Indonesia? Ini ada riset dari Ibu Rosi Hinduan, beserta rekan-rekannya terkait dengan generasi Z di Indonesia. Karakteristik generasi Z di Indonesia sendiri melakukan penelitiannya dengan melakukan mixed method, di mana data koleksinya itu pengumpulan datanya dilakukan pada tahun 2017, dilakukan dengan quantitative research, ada 789 responden, self-reported questionnaire, kemudian qualitative research-nya 79 responden melalui MGD, dan para partisipannya generasi Z yang aktif terdaftar begitu di salah satu universitas di Bandung. Ini semuanya tipenya ada cross-sectional study. Nah, kalau kita lihat gambar umumnya sendiri adalah bahwa ternyata pengalaman yang bermakna generasi Z adalah tentang perlakuan diskriminasi terkait dengan minoritas itu yang mereka menjadi dampak yang cukup bermakna bagi mereka begitu. Jadi mereka mendapatkan perlakuan itu gitu. Itu yang mempengaruhi akhirnya bagaimana mereka bersikap gitu. Kemudian terjadi bencana alam, tentunya di zaman-zaman sekarang di Indonesia adalah ini gitu, tsunami selain tsunami Aceh dulu gitu ya. Zaman sekarang mungkin ada tsunami waktu dulu ada di Pangandaran begitu ya, terus juga kemudian ada tsunami di Lombok atau di Palu gitu. Itu ada suatu hal yang menjadi hal yang apalagi dulu juga ada gempa di Merapi dan sebagainya. Ini bencana alam menjadi sesuatu yang cukup signifikan bagi generasi Z di Indonesia. Kemudian krisis ekonomi 2008 juga itu berdampak di Indonesia, di mana orang tua mereka itu mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga mereka harus ya survive tanda petik ya, bagaimana caranya untuk bisa survive, untuk bisa sekolah dan sebagainya. Kemudian terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ini juga menjadi hal yang berdampak bagi generasi Z di Indonesia terkait dengan pengalaman bermakna dalam hidup generasi Z. Kemudian berapa sih gambaran ini tentang status tinggalnya sendiri? Dari 798, maaf. Ini kualitatif ya. 789. Dari 789 ternyata mereka tinggal dengan orang tuanya 60%. Kebayangkan. Berarti 60% tinggal di Indonesia, kemudian tinggal sendiri 17%, bersama keluarga inti, gitu, ada adik sama ada kakaknya 16%, big family 3%, tinggal bersama teman 2%, bersama saudaranya 1%, dengan family members lainnya, begitu ya, itu adalah 1%. Nah, jumlah saudaranya sendiri memang mostly adalah 1 atau 2 ya, bersaudara. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Kemudian kepemilikan gawai, ternyata mereka punya smartphone sekitar 99,5%, kemudian punya netbook sekitar 75%, personal komputer 42%, tablet 30%. Jadi ini adalah hal yang memang dekat sekali dengan para generasi Z di Indonesia. Kemudian kepemilikan gawainya memang paling banyak 1, 75%, 2 itu 22%. Ada yang 3 sekitar 1,54%, 4 itu 0,5%, dan nggak punya juga ada 0,5%. Jadi
ya ini masih cukup relatif wajar gitu ya. Nah, pemanfaatannya. Ini sekitar 98% para generasi Z ini memanfaatkan untuk media sosial. Jadi Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi dengan mahasiswa, wali nanti mungkin manfaatkanlah media sosial. Kemudian mereka untuk keperluan akademik sekitar 94%, untuk menonton film 86%, berkirim email 84%, game online ini 74% pada main game. Kemudian online shopping itu 68%. Terus online banking sekitar 17% dari responden yang mengikuti studi ini. Kemudian untuk apa? Media sosialnya mereka punya apa ya? Akun media sosial ternyata 100% punya Line. Jadi jangan bikin grup di WhatsApp. Karena menurut mereka, walaupun mereka punya WhatsApp 97% ini adalah untuk berkomunikasi, hanya untuk berkomunikasi dengan dosennya. Gitu ya. Jadi mereka paling efektif, paling aktif di Line. 97% karena berhubungan dengan dosen. Facebook walaupun 91%, tapi boleh dikatakan tidak aktif. Mereka itu aktifnya ada di Instagram kalau saya lihat. Bahwa 90% itu kalau ini tahun 2017 ya. Sekarang kalau saya bilang sih hampir semuanya punya Instagram, bisa mencapai 98% mungkin punya Instagram. Dan mereka main Twitter. Gitu ya. Jadi mereka dapat informasi juga dari Twitter dan sebagainya. Pekerjaan impian. Nah itu tadi. Karena mereka ingin memberikan impact yang luar biasa, wirausaha itu menjadi salah satu pilihan mereka. Sekitar 36% memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian menjadi pegawai swasta itu 26,5%. Menjadi pegawai negeri ada sekitar 19%, begitu ya. Dan kemudian bekerja di bidang kesehatan gitu sekitar 11%, dan lainnya itu sekitar 7,5%. Jadi memang sebagian besar itu menjadi wirausaha atau menjadi pegawai swasta dan pegawai negeri. Ya lumayan lah ya. Nah, bagaimana dengan gambaran kondisi psikologisnya generasi Z ini? Pada riset ini ada yang namanya psychological capital. Kalau dibilang psychological capital ini adalah kayak semacam bekal seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Ada 4 aspek. Ada self-efficacy dalam arti bahwa bagaimana seseorang merasa bahwa dia mampu, yakin, atau merasa yakin mampu untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian ada optimism, jadi mereka optimis, ada optimisme dalam menjalankan sebuah tugas. Kemudian ada hope, dia punya harapan, gitu terkait setelah menyelesaikan tugas ini dia punya harapan sesuatu. Yang terakhir adalah resiliensi, bagaimana dia mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi ada 4 aspek tersebut yang boleh dikatakan menjadi menjadi bekal bagi dia untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Ternyata kalau dilihat mereka memang orangnya adalah optimism tadi align ya. Optimis itu dalam arti bahwa mereka optimis terhadap dirinya begitu ya, bahwa dia akan misal optimis bisa menyelesaikan ini. Kemudian mereka punya harapan, tapi terkait dengan keyakinan apakah saya mampu atau enggak. Dalam arti bahwa tadi prediksi terhadap kemungkinan yang di luar kontrolnya yang tidak mampu dia lakukan, akhirnya dia enggak terlalu yakin apakah dia punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Dan yang cukup menjadi perhatian kita ada terkait dengan resilience tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi yang bertanya tentang bertahan terhadap pressure, nah ini di resiliensinya ini. Tadi Bu Esti bilang bahwa mungkin saja disebabkan karena dia sudah terbiasa untuk dimanjakan atau didapatkan kenyamanan karena orang tuanya berpikir, kalau di Indonesia bilang, saya nggak mau anak saya seperti saya, begitu ya. Biasanya begitu. Akhirnya polanya adalah memberikan kenyamanan tadi dalam tanda petik adalah diogo, gitu ya. Akhirnya anaknya tidak terbiasa begitu untuk belajar tadi. Kalau Ibu Esti bilang belajar untuk pernah ngerasa gagal, bagaimana dia mengelola emosinya, begitu, bagaimana dia harus bangkit lagi, apa yang harus dia lakukan dan sebagainya, itu yang tidak terasah gitu. Sehingga mungkin bisa jadi tadi dampaknya adalah kepada berbagai hal yang boleh dikatakan tadi permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang. Terus kemudian bagaimana dengan learning style-nya? Kalau learning style-nya, karena memang influence-nya adalah tadi gadget dan screen, berarti mereka akan lebih mudah dengan visual gitu ya. Visual. Jadi dalam arti bahwa belajar melalui YouTube begitu itu adalah sesuatu yang mudah bagi mereka. Tutorial itu akan jauh lebih mudah bagi mereka begitu ya. Ini terkait dengan learning style-nya.
Kalau sensing juga sama, mungkin terkait dengan bagaimana dia langsung mempraktekkan gitu ya. Jadi sehingga dia tahu bagaimana ketika dia melakukan ini dia akan tahu apa yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi visual dan sensing itu menjadi satu fokus. Jadi kalau dibilang adalah praktek itu, belajar praktek itu ada menjadi cukup efektif untuk bisa memberikan pembelajaran kepada generasi Z tersebut. Kemudian kalau lihat work value-nya sendiri, kalau lihat memang ini cukup apa ya, cukup related ya. Dan arti bahwa coworker di mana mereka pengen punya tim yang menyenangkan gitu di kemudian hari gitu ya. Nah terkait tadi boleh dikatakan superiority mereka itu menjadi sangat penting. Dan arti bahwa mereka karena memang biasa mendapat kenyamanan tadi, jadi merasa superior gitu ya. Dan akhirnya tadi bisa jadi dalam hal terkait dengan berbicara dengan orang lain dan sebagainya, apalagi mereka dekatnya dengan gadget begitu, akhirnya membuat mereka menjadi tidak terasah terkait dengan keterampilan sosialnya sendiri. Nah, terkait dengan motivasi yang tinggi, ini dalam arti tadi, mungkin terkait dengan bagaimana dia mengumpulkan uang untuk tadi, karena fokusnya adalah salary is important, jadi dia akan mengejar apapun untuk bisa mendapatkan uang gitu ya, motivasi akan sangat kuat gitu. Ya tadi karena fokusnya adalah bahwa dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi boleh dikatakan kalau terkait dengan teknologi nggak usah ditanya, mereka sangat 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 ahli begitu ya. Dan ini bisa digunakan dan ini menjadi mempengaruhi gaya belajar mereka juga begitu. Dan juga mereka optimis, tapi memang butuh dukungan terutama ketika menghadapi momen-momen sulitnya. Tadi ketika resilience dan sebagainya tetap harus ada dukungan dari orang lain karena memang dia tidak terbiasa untuk belajar menghadapi berbagai permasalahan. Financial conscious ini juga sama, mungkin mereka sangat peduli dengan uang begitu. Makanya tadi ada saving kalau di Amerika begitu ya. Dan itu juga mungkin berpengaruh pada di Indonesia terkait dengan menyimpan uangnya sendiri dan bagaimana dia mendapatkan uang. Kemudian gaya komunikasinya itu adalah multimedia begitu ya. Jadi kalau ini boleh dikatakan tadi dampaknya pada keterampilan sosialnya yang tidak terlalu terasah dibandingkan kalau dulu kita nggak ada gadget dan sebagainya, kita harus ketemu orang, kita harus bertanya gitu dan sebagainya. Sekarang tanya jalan nggak usah tanya pada orang, tapi tinggal lihat Google Map gitu. Dan berarti ada salah satu yang akhirnya membatasi interaksi antar individu. Mungkin demikian presentasi saya terkait dengan karakteristik generasi Z. Baik, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Pak Azhar untuk pemaparannya, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari dosen wali nih ke chat, kemudian juga mungkin ada di beberapa grup dosen yang mempertanyakan ini gimana nih menghadapi mahasiswa dengan generasi Z yang sekarang dengan permasalahannya yang mungkin khas gitu ya. Mungkin langsung saja Pak kita ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dari Bapak Aldrin Herwani. Yang terhormat Bapak Azhar dan narasumber lainnya, bagaimana sebaiknya UNPAD mengambil langkah strategis dalam mengatasi permasalahan untuk dosen yang dinilai publik ekstrim negatif dalam hal pemberian nilai, khususnya pada zaman mahasiswa generasi Z. Perlukah ada langkah khusus untuk mengatasi hal ini? Bagaimanapun permasalahan seperti ini akan mempengaruhi persepsi publik untuk UNPAD secara keseluruhan. Terima kasih. Gimana nih, Pak? Ada tanggapan? Kebijakan ya. Apa? Ini memang pembangun kebijakan gitu ya. Kalau ini langkah strategis, soalnya UNPAD tatarannya. Tapi memang yang perlu kita sadari bahwa kita memang berbeda begitu ya, dalam arti bahwa antar generasi berbeda, apalagi jauh antara baby boomer dengan segala prinsipnya yang sangat ketat begitu ya, dengan segala idealismenya, dengan anak zaman sekarang yang begitu bebas tentang freedom, tentang equality gitu ya. Jadi mau nggak mau memang kalau saya bilang ini adjustment dalam arti bahwa ini bergeser ke menuju memahami, berusaha memahami para generasi Z gitu. Nah, generasi Z juga memang harus perlu tanda petik dididik untuk agak sedikit mendekati generasi sebelumnya. Jadi dalam arti bahwa gapnya itu biar nggak terlalu jauh antara yang baby boomer sama generasi Z-nya sendiri. Kalau saya pikir sih itu. Jadi dalam arti bahwa ya memang kita harus gini, kalau kita sebagai dosen begitu ya, kan prinsip kita adalah kita berusaha untuk melayani mahasiswa begitu ya. Jadi berusaha memahami mahasiswa yang kita hadapi itu menjadi salah satu bagian dalam diri kita gitu, bahwa kita harus memang berubah juga mau nggak mau, bahwa itu adalah hal yang cukup penting bagi kita, bahwa bagaimana caranya supaya mahasiswa dalam arti begini,
dilayani itu dalam arti bukan kita sebagai pelayan, tapi kita melayani kebutuhan mereka dalam tarafnya memang sewajarnya begitu ya. Kita berusaha untuk memahami mereka, kesulitan mereka, dan kita bisa bantu mereka di mana. Dalam arti di situ mungkin kalau saya bilang melayaninya sendiri. Kalau saya sih itu ya, prinsipnya itu adalah bahwa kita mau nggak mau memang harus berusaha untuk memahami dan berusaha ada apa sih anak zaman sekarang gitu ya. Mereka ngapain sih, gaulnya kayak apa begitu ya. Ya. Kayaknya itu yang perlu dipahami oleh kita sendiri. Ya, karena mau tidak mau memang yang dihadapi memang langsung generasi Z gitu ya, Pak. Yes. Mungkin jawaban Pak Azhar ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Mamat Lukman mengenai bagaimana sih, apakah harus melakukan adaptasi antara baby boomers dengan generasi Z gitu. Kalau misalnya solusinya seperti apa? Mungkin ada tanggapan lagi tambahan dari Pak Azhar mungkin selain adaptasi mungkin seperti apa konkretnya gitulah. Kalau konkretnya adalah lihat deh sekarang punya Instagram ya berarti kita harus punya Instagram. Okay. Paling gampang itu. Kalau kan bisa kalau kita perwalian dengan mahasiswa kita bikin grupnya di Line, kasih pengumuman di sana. Jadi maksudnya gini, berusaha mendekatkan diri kita pada mereka itu menjadi satu poin penting begitu ya. Kalau menurut saya terkait dengan bagaimana kita bisa kenal dengan mereka, gitu, kita tahu kelakuan mereka apa begitu. Mungkin Bu Esti bisa menambahkan? Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Esti, terlihat sudah. Iya, barangkali saya sepakat dengan Pak Azhar ya. Walaupun itu tidak perlu membuat kita menjadi berubah ya, kalau kata saya gitu ya. Kita punya masuk ke dunia mereka dengan mencoba memahami karakter mereka dengan tadi yang disampaikan Pak Azhar. Mungkin kita mau nggak mau jadi punya Line, tapi memang Line-nya khusus hanya untuk perwalian, yang lain tidak digunakan gitu ya. Kita mau tetap menjadi diri kita sendiri. Cuma ada bagian yang memang mau tidak mau kita harus bisa masuk juga ke dunia mereka itu tadi. Karena connection before correction gitu ya. Jadi kita mengkoneksikan diri dulu. Jadi ketika ini juga biar mereka punya perspektif bahwa oh ya kita saja tanda kutip mau menyesuai. Nah sekarang di waktu lain barangkali kita meminta mahasiswa yang menyesuai dengan kondisi gitu. Jadi timbal balik barangkali ya memang. Win-win solution. Betul. Dan juga mungkin saya pikir bahwa dengan kita punya media sosial kita bisa mengawasi mereka juga gitu ya. Dalam arti bahwa apa yang terjadi pada mereka kita dapat petik gitu ya, dan juga kita lihat perkembangan anak sekarang apa sih gitu. Jadi dari situ mungkin kita punya pemahaman tersendiri dan juga kita mungkin punya ide kira-kira saya harus ngapain ya gitu. Jadi memang harus deket sama mereka begitu. Ya, jadi nggak heran ya kalau Pak Azhar sebetulnya banyak sekali dekat dengan mahasiswa karena memang media sosialnya aktif gitu ya Pak ya. Jadi memang dekat sekali nih Pak Azhar dengan mahasiswa di Fakultas Psikologi gitu ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Budi Sutrisno, tidak jauh berbeda pertanyaannya. Saat ini faktanya masih terjadi mixed generation. Di tempat kerja misalnya pimpinan dari generasi X bahkan baby boomer, sedangkan bawahannya dari generasi Y dan Z bahkan tidak lama lagi akan berhadapan dengan generasi Alpha. Sepengetahuan Bapak, apakah hal tersebut akan menimbulkan masalah baik dalam relasi maupun di lingkungan kerja? Yes. Menjadi masalah kalau kita tidak berusaha untuk mengantisipasinya begitu ya. Jadi dalam arti bahwa kelihatannya sekarang di fakultas kita mix kan? Pasti akan sangat ada antara profesor itu pasti generasi baby boomers dan juga generasi X juga ada mungkin beberapa. Terus sekarang ada yang middle-nya generasi Y, terus sekarang ada generasi Z yang baru masuk mungkin. Itu ada sesuatu yang bisa jadi gesekan yang akan muncul. Itu tadi bagaimana mungkin sikap organisasi untuk membuat itu menjadi tidak gap ya. Ya dalam arti bahwa yang namanya gathering, sering ketemu, sering ngobrol, dan juga melibatkan yang generasi Z-nya itu menjadi bagian dalam penelitian lah atau dalam project-project begitu. Itu ada salah satu untuk tadi mencairkan, kalau saya bilang mencairkan gap itu menjadi sangat penting begitu, mencairkan antar generasi itu menjadi penting. Itu alhamdulillah sih kalau di fakultas kita sih memang nggak terlalu tajam gitu ya, dalam arti bahwa ya itu tadi karena cara panggil kita juga mungkin yang cukup dekat begitu dan akhirnya bisa membuat leleh dalam arti bahwa gap-gap itu menjadi tidak terlalu muncul gitu ya. Ya, betul ya. Memang harus saling gitu ya, Bang ya. Kenapa saya panggil Bang? Karena tadi Pak Azhar bilang
kalau di psikologi ada panggilan-panggilan tertentu yang memang mendekatkan kita satu sama dengan yang lain gitu ya, antara generasi yang terdahulu ya, dengan generasi mungkin saya sekarang gitu. Jadi memang itu membuat koneksi di antara kami menjadi lebih dekat gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Azhar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Linia nih. Bagaimana cara mengatasi Gen Z yang selalu dijudge manja dan tidak memiliki resilient yang tinggi? Tadi karena optimis banget, tapi juga manja dan resiliensinya mudah untuk merasa jatuh gitu. Gimana nih? Ini kan bagaimana cara mengatasi Gen Z yang selalu dijudge manja, dalam arti bahwa ini mau fokusnya mana nih? Gen Z-nya apa orang yang ngejudge-nya? Mungkin dari keduanya mungkin ya. Ada buku ini bisa dijawab. Kalau misalnya dari satu dulu mungkin dari Gen Z. Oke. Kalau Gen Z memang karakteristiknya memang gini, karena itu adalah pengaruh selama boleh katakan 20 tahun gitu ya. Yang terjadi memang dari yang ada dari kehidupan keluarga dia, begitu bagaimana dia berkembang, tumbuh begitu. Nah, kita mungkin hanya baru bisa melakukan itu sebanyak 4 semester gitu. Mau nggak mau tadi, kalau dibilang adalah kita kasih tugas tapi dukungannya tetap ada gitu. Jadi kalau misal kita mau kasih semacam bebannya diupayakan adalah sesuatu yang lama makin meningkat. Di mana di situ dia juga bisa belajar begitu, mengukur bahwa dalam tataran segini, saya bebannya berhasil nih. Kemudian naikin lagi bebannya. Nah, itu salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan untuk tadi menguatkan bagaimana dia bisa lebih tangguh dan apresiasi dari lingkungan sangat penting ya. Karena tadi boleh katakan mereka udah terbiasa dapat apresiasi begitu ya. Walaupun dia gagal, tapi kita fokusnya adalah pada proses yang dia lakukan begitu. Bahwa ya nggak apa-apa, kamu baru sampai sini tahapannya, masih bisa diupayakan nggak? Kalau bisa berarti apa yang harus kita lakukan? Misalnya koreksi apa yang harus kita lakukan? Nah itu ya mungkin dukungan support itu yang sama-sama berdialog, bahwa dia juga akan berpikir, oh ya saya berarti harus masih bisa ini. Dan ketika dia gagal juga nggak dapat judgement dari kita juga begitu ya, bahwa ya udah kamu baru mampunya sekarang sampai sini, bukan berarti hanya sampai sini, tapi masih bisa. Dan apa yang harus kita lakukan sama-sama begitu. Itu jadi dukungan itu yang cukup penting supaya mereka bisa tadi lebih tough begini ya, lebih tough dan juga mungkin nggak manja juga begitu. Gitu sih konsepnya. Jadi lebih sabar kita juga ya Pak ya, harus lebih sabar untuk bisa menjadi support system bagi si Gen Z ini gitu ya, supaya mudah berkembangnya juga lebih baik. Oke. Ibu Esti. Ibu Esti mau membantah? Saya sepakat karena gini kan, mereka itu yang tidak ada kan pengalaman sebenarnya, yang kurang bukan tidak ada, tapi yang kurang pengalaman. Jadi kalau kita mau meningkatkan kemampuan resiliensi, saya tadi sepakat dengan Pak Azhar, diberikan tapi tantangan itu bertahap gitu ya. Kita lihat kemampuan si anak itu, jangan kemudian tiba-tiba dikasih enggak. Karena masalah pengalaman yang kurang kalau menurut saya di mereka. Kalau kita, pengalaman saya dengan klien-klien saya, kalau kemudian mereka dibimbing gitu ya, diarahkan, didampingi, bisa mereka gitu ya. Cuma ya itu tadi, butuh waktu gitu. Ada variabel sabar dan waktu dalam hal ini. Nah, kadang-kadang itu suka nggak sejalan dengan tuntutan akademik yang ada gitu barangkali. Itu aja tambahan saya. Ya, terima kasih Bu Esti untuk tambahannya. Baik, mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya tadi ya, dari Ibu Dika Pramita. Pak Punten katanya, sebentar. Fenomena di kami mulai sangat sulit mencari panitia PMB yang membimbing adik-adiknya. Susah mencari aslet, bahkan pengurus BEM karena ada isu bahwa mereka dapat wejangan dari kakak tingkatnya untuk fokus akademik dan mengejar cepat lulus sehingga melupakan soft skill lainnya. Apakah ini juga merupakan karakteristik dari Gen Z? Dan mohon sarannya untuk menyadarkan kembali mahasiswa karena sekarang yang menjadi aslet itu atau kepanitiaan kegiatan cenderung terpaksa melakukan kegiatan itu. Ini terjadi sejak 2-3 tahun yang lalu. Itu gimana Pak? Ya, kalau saya bilang sih bisa jadi karakteristik mereka adalah yang tadi instan ya. Jadi mereka pengen cepat gitu, selesai pengen cepat. Dan mereka akan fokus bahwa mereka akan mengejar ambisinya mereka. Kalau tadi lihat karakteristiknya begitu ya. Jadi dia akan, kalau misalnya ini ya dia nggak peduli, yang penting saya beres. Tapi mereka lupa tentang bahwa untuk menjadi beres dan bekerja itu nggak hanya soal kognitif, nggak hanya soal nilai, nggak hanya soal IPK, tapi ada hal lain terkait tadi soft skill. Mereka memang nggak terlalu terasa terkait dengan soft skill-nya itu tadi ya. Jadi dalam arti bahwa bagaimana menyadarkan mereka memang ini harus dibangun, mau nggak mau sih, dari membangun ulang lagi kembali ya, menanamkan budaya bahwa
bahwa menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar mengejar nilai, tapi juga mengejar kematangan dirinya sendiri. Jadi kalau saya bilang ini memang harus komprehensif ya, program antar major kemahasiswaan ini juga harus membuat satu program gitu ya, yang memang membuat bahwa mereka tidak hanya menggunakan sisi kognitif gitu. Dan juga itu penguatannya harus terus-terusan karena memang godaannya tadi dari kakaknya akan sangat banyak begitu ya, bahwa udahlah nggak usah ikutan ini gitu, pasti begitu kan ya. Tapi kalau ketika kita menyadarkan bahwa mereka, jadi dalam arti gini, memberikan situasi di masa depan yang mereka akhirnya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu gitu ya, terkait untuk bisa menjadi masa depan itu menjadi cukup penting gitu. Dalam arti bahwa memberikan gambaran bahwa soft skill itu menjadi sangat penting di masa depan, itu bisa jadi menjadi hal yang boleh katakan ketika dia sadar, itu tadi, ketika dia punya interest yang tinggi, dengan itu dia akan sangat fokus untuk itu. Jadi berarti bahwa penyadaran itu memang harus dimulai dari awal. Ini sekarang mau PMB ya, jadi PMB-nya mungkin harus sudah mulai di-create untuk sesuatu yang bahwa pengembangannya bukan soal hard skill, berpikir gitu ya, tapi juga soft skill-nya. Mungkin itu. Ada pemikiran lain? Mungkin dari Bu Esti. Terima kasih Pak Azhar. Untuk jawabannya cukup ya. Ya betul, bahwa mungkin ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan Bu Esti, bahwa perlu ditekankan tentang proses itu lebih penting daripada hasil gitu. Jadi tadi saya setuju dengan Pak Azhar. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak nih Pak Azhar, menarik, katanya menarik sekali. Selanjutnya adalah, kalau kita lihat, ini dari Bu Juliati, kalau kita lihat dari karakteristik generasi Z, apakah kita harus selalu mengikutinya atau menyesuaikan dengan mereka atau bagaimana? Tadi mungkin terkait dengan adaptasi itu ya, itu tadi sudah dijawab. Ada tambahan mungkin Pak Azhar? Enggak, dalam arti bahwa kita mau nggak mau, kita maksudnya jangan egois juga gitu. jangan kita berada di posisi sebagai ini, tapi kita mau nggak mau memang, ya itu melting-nya tadi yang paling penting sih sebenarnya. Oke, jadi mau membaur dengan generasi Z ini juga gitu. Paling nggak kalau misalnya susah adalah kita concern dengan apa yang terjadi pada mereka, itu cukup gitu ya. Concern-nya itu. Kan mungkin dari concern itu akhirnya ada kepedulian dari kita, ada empati dari kita, sehingga kita tahu bagaimana caranya supaya, oh ya anak ini ternyata kondisinya begini, berarti apa yang harus saya lakukan gitu. Paling nggak itu sih, kalau misalnya kita nggak usah jadi ABG juga sih, ngapain juga gitu. Gitu kali. Boleh menambahkan ya Mbak Aulia ya? Barangkali kata kuncinya kompromi ya, barangkali ya. Tidak selalu mengikuti apa mau mereka gitu ya. Artinya tetap harus ada rambu-rambu kalau kata saya gitu. Tapi kalau terkait sama dunia mereka, kalau yang tadi kita bicara misalnya sosial media, itu tadi saya sepakat dengan Pak Azhar. Kita perlu tahu apa sih itu Line gitu ya. Apa sih itu TikTok Instagram, gitu ya. TikTok, cukup tahu aja gitu ya. Kalaupun kita nggak aktif di situnya sih, ya emang nggak perlu gitu. Kita kan ya untuk tahu ke dunia mereka aja gitu. Tapi kalau kemudian kita jadi ikut-ikutan aktif di Line, ya nggak usah juga kalau kita memang tidak perlu aktif gitu, kalau kata saya gitu. Jangan, kalau saya nggak setuju kalau kita selalu mengikuti gitu. Ya, TikTok misalnya, mahasiswa saya punya TikTok gitu ya, Mbak ikut TikTok dong ini gitu. Enggak, kalau saya memang tidak tertarik ya enggak. Tapi ada tempat lain, saya punya lain untuk mereka gitu ya, tapi TikTok enggak gitu ya. Ya kita bisa pilih juga sih. Kalau diikutin terus ya jatuhnya kita mempampers mereka juga ya, sama aja gitu ya. Tidak membuat mereka melihat bahwa ada orang yang memang tidak ke sana arahnya gitu. Ya, itu aja barangkali. Terima kasih Bu Esti untuk tambahannya. Mungkin ini juga sesuai dengan tadi ya, kalau untuk aturan-aturan yang harus juga diberlakukan. Ini sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Vira Putri ya. Jadi kadang generasi Z ini out of control katanya, karena jadinya terutama dalam hal komunikasi dengan generasi atau baby boomer nih. Gimana caranya? Tadi kan ada aturan-aturannya. Nah, mungkin secara spesifik seperti apa sih yang harus dilakukan gitu? Ya, tetap peran kita adalah sebagai pendidik gitu ya, dalam arti bahwa kita tahu bahwa ada etika tertentu yang harus diterapkan di fakultas, dan juga ada etika di mana bagaimana dia belajar dengan berbicara atau berinteraksi dengan mereka yang orang lain gitu ya, yang berbeda generasi. Nah itu prinsip itu memang tetap harus dilakukan, tapi memang caranya kita untuk memberikan pendidikan itu, tanda petik, kepada mereka itu yang perlu tricky dari kita begitu ya. Kalau kita tembak langsung, kebayangnya mereka adalah orangnya fragile ya. Ketika tembak bisa down begitu. Tapi kalau misalnya kita pendekatannya berbeda, mungkin itu akan sedikit membuat mereka, oh ya. Karena saya ingat begini,
ada anak waktu itu masuk ke ruang departemen, langsung tiba-tiba tanya ada ibu ini begitu. Saya bilang boleh ketok pintunya dulu. Terus dia kaget kan? Oh iya. Akhirnya dia keluar lagi terus kemudian dia ketok gitu. Dan mati bahwa sebenarnya dia bukan nggak mau ya, tapi nggak tahu gitu loh. Jadi dalam arti bahwa kalau dari kita diserang terus bahwa itu ada karena kamu sih gitu, itu bukan menjadi suatu solusi sih, tapi kita ngasih tahu bahwa kalau mau masuk ini ketuk dulu, kemudian perkenalkan diri, namanya siapa, mau cari siapa, begitu. Nah, kalau itu mereka sebenarnya tahu sih, itu maksudnya mereka mau sih itu melakukan, tapi karena nggak tahu caranya itu, akhirnya membuat ya itu tadi benturannya akan sangat keras gitu ya, antara orang yang memang baby boomers generasi X yang terbiasa dengan tata titi yang cukup kencang begitu ya, dengan masuk generasi Z yang boleh katakan mereka tidak terlatih gitu. Jadi dari kitanya sendiri juga memang pemakluman ada, tapi bukan membiarkan ya, tapi ya tadi mendidik tadi. Kalau saya sih itu. Mungkin Ibu Esti ada tambahan? Iya, sepakat sama Pak Azhar ya, karena barangkali tadi dunianya mereka, segala sesuatu lewat handphone gitu ya. Mereka kadang-kadang lebih, saya misalkan di lantai 3 gitu ya, mereka ada di lantai 1 mencari saya, nanyanya langsung ke saya gitu ya, langsung chat, sementara saya nggak bisa balas. Kemudian kita bisa beritahu, di bawah itu ada satpam, kamu bisa bertanya pada satpam gitu. Jadi next itu nggak terjadi lagi. Saya sepakat bahwa kadang-kadang mereka itu simply tidak tahu bagaimana harus bersikap. Karena itu tadi ya, kebiasaan dari rumah yang segala ada, sekolah juga sama gitu, fasilitas lengkap gitu ya. Kemudian masuk ke perguruan tinggi gitu, itu semua dibawa gitu. Jadi masalah bawa, ya bukan wawasan sih, dalam arti memang ketidaktahuan gitu, bagaimana harus berperilaku gitu. Ya. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ibu Esti dan Pak Azhar. Ya betul ya. Barangkali mungkin bukan tidak mau atau tidak bisa gitu ya. Siapa tahu atau jangan-jangan sebetulnya mahasiswa kita ini atau yang sekarang ada di generasi Z justru mereka nggak tahu sama sekali gitu aturan-aturan atau misalkan apa yang terkait dengan etika tadi gitu. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa mengenali kembali gitu ya sebetulnya mahasiswa itu seperti apa gitu. Itu saja mungkin dari pertanyaan Ibu Vira. Kemudian ini agak ekstrim nih, pertanyaan dari Pak Eka Purnayuda mengenai ini Ibu Esti yang jawab ya. Ya, mengenai mahasiswa yang ada kecenderungan untuk melakukan aksi bunuh diri. Bagaimana langkah antisipatif sebagai dosen wali? Gimana Bu Esti? Gini, ini preventif untuk usaha bunuh diri kan, artinya ketika anak-anak yang memang ada kecenderungan ke sana, bisa jadi karena permasalahan, bisa jadi karena karakteristik kepribadian, atau memang ada potensi masalah sejak awalnya gitu ya. Artinya, berarti kita harus membuat jejaring dulu kalau kebayang saya gitu ya. Kalau pada anak wali kita, kita bisa membuat pertama mereka mengenal di antara satu sama lain dulu. Kemudian menjadi support bagi teman-temannya yang tanda kutip lemah. Entah dalam finansial, entah dalam sosial gitu ya, entah dalam akademik gitu. Jadi kita optimalkan dulu di dosen walinya, gitu, di perwalian kita gitu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu pada saat awal kita berkenalan, biasanya kita akan bertanyakan mengenai latar belakang si anak-anak ini. Kita sudah jadi catatan untuk anak-anak yang butuh perhatian gitu. Ya. Tapi itu yang kemudian harus menjadi penekanan pada setiap kita monitoring untuk perwalian gitu. Ada barangkali sesi-sesi individual yang memang kita lakukan spesifik untuk dia gitu, di luar perwalian yang rutin kita lakukan gitu. Kalau dari sisi perwalian barangkali itu ya, kita kenali juga barangkali teman-temannya siapa. Biasanya akan bertanya, geng kamu siapa sih kalau di luar perwalian kita gitu. Jadi artinya saya juga bisa bertanya pada temannya. Jadi ketika saya mulai kehilangan anak ini, saya akan bertanya pada si teman-temannya, lingkaran terkecil dia dulu gitu ya. Gitu. Itu barangkali kalau pengalaman saya ya untuk memprevensikan yang
masalah bunuh diri ini. Tapi kalau kita memang sudah tahu dan itu artinya dia sudah mengatakan gitu ya. Artinya yang pertama, kalau bunuh diri itu kan sesuatu yang tadi saya bilang, once dia mengatakan itu harus jadi catatan buat kita. Anytime dia bisa melakukan gitu ya. Jadi artinya kalau itu biasanya saya akan sarankan ke profesional. Kalau dengan saya, oke, kita akan set up sesi konseling gitu. Tidak dalam selintas kita ketemu di kampus gitu, enggak gitu ya. Saya akan set up memang sesi konseling. Kalau dia tidak mau dengan saya akan refer pada profesional lain. Siapa yang mau kamu temui di fakultas ini? Kalau tidak ada, refer keluar. Gitu. Karena kita kan juga ada kerjasama dengan Pusat Inovasi Psikologi. Kemudian ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Itu bisa dijadikan alternatif. Kalau dia sudah mengucapkan atau kita tahu riwayatnya bahwa memang ada permasalahan suicidal thoughts gitu ya, pemikiran bunuh diri. Gitu. Tapi kalau kita cuma melihat oke, anak ini rentan banget, takutnya ada apa-apa. Nah, itu jadi notes saja. Kita punya notes tentang anak-anak ini gitu. Itu pengalaman saya sih. Silakan Bang Azhar. Ya, kalau saya memang ini bukannya soal terkait dengan bunuh diri ya, tapi maksudnya gini. Sebagai dosen wali kita memang harus peka terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak wali kita gitu. Dan arti bahwa dia biasanya begini kenapa sekarang diam ya? Terus lihat sih kan nilai-nilainya kenapa ini menjadi sangat turun drastis ya? Kenapa dia absennya nggak pernah hadir ya? Begitu dan arti bahwa kontrol-kontrol itu yang mungkin kita yang harus kita lakukan sebagai dosen wali sebagai tadi antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kondisi yang lebih buruk lagi begitu. Jadi awareness kita terkait dengan dan makanya tadi Ibu Esti bilang pertemuan itu memang harus dilakukan secara reguler paling nggak di awal semester, tengah semester sama di akhir semester. Itu mungkin yang paling minimal dilakukan. Kalau misalnya bisa lebih aktif, misalnya ngobrol ya boleh lah. Kalau misalnya dibuka, kalau mau ngobrol ada hal yang mau ditanyakan atau mau diskusikan di chat boleh atau kita sendiri terbuka dengan merekanya itu ada masih salah satu hal yang boleh dikatakan adalah prevensi yang bisa kita lakukan sebagai dosen wali untuk mengantisipasi kemungkinan muncul terjadinya hal yang buruk tadi begitu. Kalau saya pikir sih itu. Di samping tadi pemberdayaan terhadap teman-temannya itu menjadi salah satu kunci sih kalau saya pikir. Ya. Begitu Bu Ana. Terima kasih Pak Azhar dan Bu Esti. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir masih terkait dengan mahasiswa yang bunuh diri tadi, mengatakan ingin bunuh diri. Mahasiswa saya beberapa orang mengatakan hal demikian, kata Ibu Sarifah Nurjanah. Apa yang harus dosen katakan jika hal itu diucapkan? Tadi kan kalau tadi mungkin menjadi catatan, kemudian ada mungkin catatan, kemudian nanti di-refer kemana, itu kan sudah dijelaskan tadi mungkin. Tapi kalau ketika spontan gitu ya mahasiswanya, saya mau bunuh diri nih Bu, gitu ya. Nah kira-kira apa yang harus dikatakan pertama kali gitu? Nanti mungkin kita dapat materinya hari ini, besoknya. Oke. Gini, sebenarnya gini, kalau anak-anak sekarang sih, bukan anak sekarang ya, kalau kata saya, setiap individu ketika disentuh hatinya juga dia pasti akan membuka dirinya, gitu. Jadi, ketika dia mengatakan itu, artinya kita pertama terima, tetapi sambil bertanya, apa yang memang yang kamu rasakan, gitu. Pertama, apa yang dia rasakan dulu, apa yang dia maknai mengenai kondisi dia gitu. Oke, sambil kita kemudian mengatur rencana, oh ini sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak serius, tapi itu tadi ya, maksud saya serius itu apakah kita harus segera refer atau rujuk dia ke profesional lain yang lebih yang lebih sesuai gitu, atau ini hanya kadang-kadang anak-anak, gue pengen mati aja deh gitu, susah banget sih ini gitu. Apakah itu hanya sesuatu yang itu curahan hati gitu ya, yang sebenarnya tidak cuma main-main, cuma kadang-kadang istilah, ini gila pelajarannya banyak banget, gue mau mati deh, ini tugas gue belum selesai, ini belum selesai, rasanya gue pengen mati aja deh. Artinya kita bisa bertanya gitu ya, yang kamu rasain apa sih gitu. Terus kalau kemudian tadi kamu mengatakan itu, apakah memang benar atau itu hanya ungkapan hati aja gitu, curahan hati yang sebenarnya secara kognitif tidak dihayati sebagai memang usaha untuk membunuh dirinya gitu, hanya curahan hati gitu. Itu barangkali yang harus ditanya kalau menurut saya pertama, apa yang dia rasakan gitu. Artinya kalau dia sudah bercerita kita bisa lihat, oke, ada nggak ya solusi yang bisa kita lakukan untuk membantu kondisi kamu gitu.
jangan selalu dari kita gitu ya, tapi menurut dia apa gitu. Kalau dia masih bisa memberikan solusi, oh mungkin ini, oke, berarti itu mah tadi curahan hati, walaupun kita harus waspada. Tapi kalau kemudian dia benar-benar mentok, saya nggak tahu harus gimana, oke, ini berarti sesuatu yang serius. Ya. Bahwa tekanan itu sampai membuat tadi dia overwhelmed, sampai dia nggak bisa berpikir jernih. Nah itu yang artinya harus kita tanggapi dengan serius gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu Esti dan Pak Azhar. Mungkin tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sarifah. Adalah pertanyaan yang terakhir. Mau dilanjutkan? Ada satu pertanyaan lagi atau kita sudahi saja? Ini Ibu Esti dan Pak Azhar. Mungkin kita waktunya sampai jam berapa ya Mbak Olive? Sampai 11.45 ya? Masih ada ya? Lagi masih 7 menit. Satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Sofia Dwiratna. Apakah yang harus dilakukan dosen ketika mahasiswa menyatakan ingin mundur atau alih prodi dikarenakan merasa bidang yang diambil tidak sesuai dengan minat? Jika ini diizinkan, bukankah akan merugikan prodi itu sendiri? Terima kasih. Ini siapa yang jawab, Bu? Ini Bapak Azhar. Ini nggak Ibu Wadek harus yang jawab. Gini, pengalaman saya gini ya. Kadang-kadang mahasiswa itu masuk jurusan lebih karena gue pasti bisa masuk situ, bukan masalah minat dia gitu. Nanti pokoknya masuk dulu, nanti bisa alih program. Itu yang paling sering datang ke PIP tuh kayak gitu. Jadi memang mereka berstrategi kesempatannya doang. Hanya melihat kesempatan gitu. Tapi juga di satu sisi harusnya mereka kan belajar. Kalau mereka sudah mengambil itu, konsekuensinya harus ditanggung. Iya nggak sih gitu. Jadi artinya ketika ada dia pengen alih bidang, ditanya dulu barangkali ya, ditanya awalnya dia masuk ke prodi ini karena apa gitu ya, karena kesempatan, karena orang tua, atau karena minatnya dia. Oke. Kalau kemudian ternyata bukan minatnya dia, kita gali apa yang dia sukai dan tidak sukai dari prodi yang sekarang dia jalanin gitu. Kalau ini juga mentok, artinya bisa diarahkan untuk tes psikologi, tapi bukan dalam rangka untuk pindah bidang, untuk lebih mengenal potensi dirinya, gitu. Memanfaatkan apa yang dia punya, gitu. Karena yang sering datang ke PIP, Pusat Inovasi Psikologi, dulu BPIP ya, atau Rengganis, itu seperti itu. Masuk aja dulu Unpad, nanti semester ketiga kita alih program gitu. Segampang itu kan? Padahal kan enggak. Kita nggak mengajarkan mereka menanggung konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Kalau seperti itu kita biarkan, kalau menurut saya. Tapi harusnya dia bisa menggali dulu potensi dia apa sih gitu. Dari memang saya nggak suka ini, tapi ini adalah konsekuensi karena saya sudah memilih ini. Apa yang bisa saya manfaatkan dari yang saya punya untuk menyelesaikan studi di sini. Toh banyak orang lulus gitu ya di luaran gitu ya, kalau kita kan lingkungan akademis biasanya satu jalur gitu ya. Di luaran banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya gitu. Itu mungkin saja gitu. Nah, itu barangkali yang harus dikuatkan kalau kata saya ya. Tambahannya silakan Pak Azhar. Ya, kalau saya mungkin ini bisa kita lakukan di awal ketika dia masuk gitu ya. Dalam arti bahwa beneran mereka mau masuk ke fakultas ini gitu. Dalam arti kita juga kasih semacam overview ke fakultas ini belajar apa ya. Dan nanti ke depannya seperti apa ya. Biar mereka juga ngukur gitu ya. Oh saya tertarik nggak ya? Tapi ada hal-hal menarik nggak ya di fakultas ini. Dan dikasih konsekuensi bahwa tadi secara administratif bahwa yang terjadi adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi ketika dia paham bahwa ini adalah satu kampus di mana ada konten pembelajaran seperti ini, di situ juga ada administrasi yang harus dipatuhi, ada aturan-aturan prosedur. Di situ mungkin ya tadi yang tadi Aji Mumpung mungkin sudah mulai berpikir gitu ya, dalam arti bahwa ya mau nggak mau saya udah, jadi dalam arti mau nggak mau saya udah nyemplung di situ, saya lihat mana yang bisa saya lakukan dan mana yang mungkin bisa saya kuatkan atau saya kembangkan gitu ya. Dan dia paham bahwa itu ada aturan-aturan. Kadang-kadang aturan-aturan itu yang mereka nggak peduli gitu ya. Saya ingat kemarin mahasiswa saya bilang boleh ganti nilai, boleh perbaikan nggak? Loh perbaikan gimana gitu ya. Karena dia dapat nilai D, sedangkan nilai T-nya udah dikasih dan dia nggak tahu bahwa itu 2 minggu batas waktunya. Jadi kalau saya berpikir mereka sangat abai terkait dengan aturan-aturan yang ada
terkait dengan tadi administrasi sehingga peluang tadi pengen ngegampangin bahwa pindah prodi itu sesuatu yang mudah itu menjadi satu pemikiran yang boleh dikatakan ya yang ada pada diri mereka begitu. Jadi kalau mau prevensinya ada di depan kasih tahu tentang pahit-pahitnya mah gitu ya, kalau kasarnya bahasa Sunda pahit-pahitnya mah di fakultas ini teh ini gitu, dan belajarnya ini dan aturannya ini sehingga mereka bisa ya paling nggak mereka udah ketika dia tahu itu mungkin dia akan berpikir gitu ya apa yang dia lakukan untuk bisa lulus di fakultas tersebut. Itu mungkin tambahan kalau dari saya. Mbak Ana, boleh saya menambahkan? Barangkali karena di sini adalah forum Bapak Ibu semua dosen wali ya, barangkali juga saya mengingatkan ketika kita merefer mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan psikologi terkait potensi dan minat bakatnya gitu ke Pusat Inovasi Psikologi atau nanti mungkin PKUP gitu ya, jangan dituliskan bahwa notes-nya bahwa dia akan alih program. Jangan dulu kalau kata saya. Tapi ketika kondisinya permasalahan seperti ini, dia nggak ngerasa srek dengan dirinya di prodi yang sekarang, rujukannya adalah untuk tes potensi mengenali dirinya gitu. Jadi bukan karena notes-nya alih program, si mahasiswa juga seperti dapat penguatan bahwa saya akan alih program. Padahal kan tidak. Surat dari psikolog biasanya tidak akan kemudian mengizinkan, enggak, kita pasti akan lihat potensinya dan mencoba mengoptimalkan apa yang dia punya untuk ada di prodinya saat ini gitu. Gitu. Jadi referralnya jangan alih program, tapi pemeriksaan psikologi dalam rangka mengenali potensi itu akan lebih netral gitu ya. Gitu. Itu aja tambahannya. Makasih. Terima kasih Bu Esti dan Pak Azhar. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk Ibu Sarifah, Ibu Sofia, Mbak Vira, Ibu Dika, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, terima kasih banyak. Mungkin ya sudah selesai untuk sesi ini, karena pertanyaan juga sudah habis. Terima kasih banyak kepada Bapak Azhar, kepada Ibu Esti yang sudah memberikan paparan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak Ibu, sehubungan dengan waktu yang bertepatan dengan sholat zuhur, maka kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk beristirahat, sholat zuhur, dan makan siang terlebih dahulu. Namun sebelumnya mungkin bisa mengisi dulu presensi kepada panitia, mangga untuk presensinya, link presensi. Yang ketiga, yaitu materi karakteristik Gen Z. Silakan Bapak dan Ibu untuk diisi presensinya, karena ini sangat penting untuk nanti dokumentasi. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita dapat berkumpul kembali ke room ini yang sama pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu, beristirahat, dan makan siang. Nanti kita akan kembali ke ruangan ini dan melanjutkan kegiatan dengan pemaparan materi yang tidak kalah bermanfaat. Jangan lupa ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan juga bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi setiap sesi, saya ingatkan kembali, mungkin tadi ada yang tertinggal, nanti boleh ditanyakan kepada panitia untuk linknya, nanti akan kami berikan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.